Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli David Muhajir. Saya adalah mahasiswa STM Teknik Informatika yang dengan NIM 1836034. Ini merupakan tugas dari matkul router. Sini saya akan menjelaskan yang namanya load balancing server. Apa sih itu load balancing server? Pengertian adalah load balancing adalah proses pendistribusian traffic jaringan ke beberapa server. Ini untuk memastikan salah satu server tidak menanggung terlalu banyak beban permintaan. Nah, jadi seperti saya singkat aja, bahwasanya ketika mengakses suatu website itu kita membutuhkan server sebagai jalan biar menunjukkan misalkan jalan, dan kita sebagai pengguna adalah mobil. Apabila kita mengakses satu server bersamaan, maka tidak adalah akan macet bahkan tidak bergerak. Begitu pula dengan pengguna ketika mengakses website dan satu server itu kita banyak orang, maka akan macet bahkan tidak terbuka websitenya. Jadi secara sederhana, prinsip kerja load balancing adalah mendistribusikan permintaan klien pengguna atau beban jaringan secara efisien di beberapa server. Yang mana dengan pemerataan distribusi itu, website atau aplikasi menjadi lebih tanggap dan stabil ketika dari seluruh pengguna, nggak macet. Lalu memastikan ketersediaan dengan mengirimkan permintaan hanya ke server yang sedang online. Jadi ketika ada akses dari pengguna, dipastikanlah oleh load balancing system, load balancing server ini untuk mencari server yang sedang online agar terhubung, tidak offline. Lalu memberikan fleksibilitas untuk menambah atau mengurangi server sesuai permintaan. Apabila banyak pengguna ya maka akan ditambah servernya. Apabila sedikit pengguna maka akan dikurangi sehingga tidak membebani prosesor atau membebani hardware yang tidak perlu banyak diaktifkan. Lalu cara kerjanya adalah yang pertama, sederhananya aja yang pertama pengguna meminta akses untuk masuk server atau server website atau aplikasi. Contohnya seperti kita ke Tokopedia. Ya, kita minta aplikasi ke Tokopedia terutama ketika lagi ada event-event tertentu seperti WIB, sehingga banyak sekali pada waktu tertentu banyak user yang menggunakan. Nah, itu bahkan banyak sekali pengguna meminta akses. Nah, tugasnya seorang load balancer adalah menerima dan mendistribusikan traffic ke beberapa server. Ya, jadi berbarengan tadi banyaknya pengguna yang ingin masuk akan didistribusikan, nggak semua ke satu server, maka akan di apa? Akan dilempar ke server lain ketika satu server penuh. Jika satu server down, perangkat ini mengalihkan traffic ke server lain yang tersedia. Apabila ternyata para pengguna yang mengakses ke satu server ini ternyata down servernya, maka akan dipindahkan usernya ke server lain. Jadi kalau kita analogikan ya, software load balancing ini seperti halnya polisi lalu lintas di sini ya. Nah ini yang bertugas mencegah kemacetan dan insiden jalan yang tidak diinginkan. Nah, ketika ada yang macet, maka akan dicarikan jalan lain. Nah, itu pula dengan kerjanya load balancer. Lalu ada jenis-jenis load balancing, yaitu pertama ada hardware load balancer sama software load balancer. Sesuai dengan namanya ya, kalau hardware load balancer itu berupa benda, perangkat keras yang disambungkan dengan komputer. Nah, di situ dia punya fungsi sendiri, yaitu sebagai load balancer. Ada juga yang software, yang berupa perangkat lunak yang ada dalam komputer. Bedanya ya, kalau ini punya perangkat sendiri, kalau ini adalah termasuk software komputer, jadi bisa diotak-atik lebih mudah. Kalau yang ini, kalau kita ingin mengotak-atik atau membuat option, mengatur-ngatur, itu perlu diatur di hardware-nya sendiri, terpisah. Ada tombol-tombol apa yang kita atur sendiri di situ. Sedangkan kalau di software kita bisa atur lewat komputer kita, lebih fleksibel ya di sini. Versi perangkat lunak lebih fleksibel. Juga perangkat lunak ini ada yang tipenya komersial, yaitu di aplikasi yang dijual, ada juga yang open source yang bisa kita akses secara gratis. Apakah
kelebihan dan kekurangan dari software dan hardware load balancing server. Pertama dari hardware-nya. Kelebihan dari hardware load balancing server adalah mereka bekerja lebih cepat karena berjalan menggunakan prosesor khususnya, karena dia punya hardware sendiri. Jadi nggak ngambil dari prosesor komputer. Dia bakalan jalan sendiri tanpa beban. Dan juga lebih aman karena yang hanya bisa mengaksesnya adalah perusahaan itu saja. Sedangkan kalau yang di software kan ada yang open source yang bisa diakses oleh banyak orang. Kurangannya dari hardware adalah yang pertama membutuhkan perawatan secara fisik ya. Peralatannya itu harus dibersihkan, harus diatur tegangan listriknya dan lain-lain. Lalu tidak dapat diubah secara fleksibel karena harus diubah langsung dari hardware-nya. Diubah sambungannya, diubah tombol-tombolnya dan lain-lain. Dan juga harganya lebih mahal daripada software tentu saja. Apalagi kalau butuh banyak server, maka kita butuh banyak dan ini harganya mahal. Dan juga software load balancing ada juga yang berupa software yang dia ada dalam komputer. Kelebihannya dapat diatur ukuran sesuai kebutuhan. Lalu biaya lebih hemat karena tidak harus membeli alat fisiknya dan juga dapat diaplikasikan ke cloud computing. Bisa di cloud karena dia software fleksibel. Kurangannya jadilah mungkin terjadi delay saat konfigurasi program load balancing karena mereka mengambil dari spek dari komputer. Apabila komputernya speknya bagus, ya dia juga akan lancar. Tapi kalau speknya kurang ya dia akan tersendat-sendat juga. Lalu ada 5 metode load balancing. Yang pertama round robin. Ini yang paling simple. Ini adalah membagi-bagi dengan rata. Ketika di sini ya, merotasi server dengan mengarahkan traffic ke server pertama yang tersedia. Traffic berikutnya akan diarahkan ke server kedua dan berlaku tergantung jumlah server yang tersedia. Jadi kayak ada gelas ada jalan yang dijajarkan. Yang pertama datang pengguna langsung ke arah ke jalan 1, pengguna 2 ke jalan 2, pengguna jalan 3 dan seterusnya. Sehingga tidak ada yang macet. Ada list connection yang kedua, yaitu algoritma yang merupakan evaluasi dari yang pertama, round robin. Di mana di sini kelebihannya adalah distribusi trafficnya itu merata ke semua server yang tersedia. Ya, jika sebuah server memiliki beban koneksi yang besar, permintaan data akan didistribusikan ke server yang lebih luang. Ini merupakan kembangan dari round robin. Lalu ada juga list response time, ada list bandwidth dan juga ada IP hash. Ini tidak perlu saya jelaskan rinci ya, tapi intinya itu merupakan metode load balancing. Jadi yang kita ketahui di sini ya intinya load balancing itu adalah pengatur jalannya pengguna ke server, ke website, ke beberapa server-server sehingga tidak terjadi yang namanya penumpukan, tidak terjadi yang namanya kemacetan. Yang ada pengguna ketika mengakses website atau aplikasi itu lancar. Lalu ada juga di sini kekurangan dari load balancing. Yang pertama adalah membutuhkan konfigurasi tambahan. Ya. Dan juga yang kedua memiliki biaya yang cukup besar, terutama kalau misalnya kita menggunakan perangkat keras. Insya Allah cukup sekian penjelasan dari saya. Banyak salah kata, banyak kekurangan dari penjelasan, ketidakjelasan dan lain-lain. Saya minta yang sebesar-besarnya. Nah, cukup sekian. Semoga tugas ini bisa bermanfaat bagi Bapak dosen dan juga para pemirsa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.